Dan menariknya hasil saham yang saya tahu ini semuanya naik di atas 6% ya. Bahkan ada yang mencapai hampir 10% dalam 1 bulan. Dan angka itu tentu saja terbilang besar ya. Jadi saya menarik data itu historis dalam 20 tahun yang belakang, yang artinya telah terjadi 4 pemilu ya. Karena memang pemilu di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 2004. Dan pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Februari nanti itu adalah pemilu yang kelima. Jadi untuk metodenya saya melakukan filter terhadap saham-saham yang selalu naik menjelang pemilu ya, hitung bulan sebelum pemilu. Dan setelah saya melakukan filter, ada sekitar 2 saham ya. Dan saya melakukan filter lagi untuk saham-saham yang hanya di atas 1% ya untuk setiap pemilu. Jadi misalnya ada BBCA dan Unilevel yang memang dia selalu naik ya setiap pemilu. Tetapi pada pemilu tahun 2014 misalnya untuk Unilevel itu kenaikannya di bawah 1% saja ya. Jadi naiknya itu mungkin sekitar 1 atau 2 titik saja. Jadi itu sudah keluar dari hasil filter saya. Dan setelah saya melakukan filter tersebut, maka tersisa hanya ada 4 saham yang dari tahun 2004 hingga tahun 2019 menjelang pemilu itu selalu mengalami kenaikan. Dan seperti yang saya katakan di awal, kenaikannya juga tidak main-main ya. Tidak kenaikan itu semuanya di atas 6%, bahkan ada satu saham yang kenaikannya itu hampir 10%. Kembali bersama saya Dawi Jaya di channel Pipeline Investasi. Kita langsung ke saham yang pertama ya. Saham yang pertama ini adalah saham Astra Internasional. Semenjak 2024 hingga tahun 2019 ini, rata-rata kenaikan saham Astra Internasional menjelang pemilu itu 8,71%. Angka ini cukup tinggi ya untuk ukuran kenaikan harga saham dalam 1 bulan. Saham ICE sebenarnya berada di rentang konsolidasi yang besar bila kita tarik dari tahun 2021 awal. ICE baru bisa diandalkan downtrend ya apabila moving average 200 weekly-nya itu ditembus ke bawah dan harga 5.200 itu ditetapkan dijaga ya. Dan bila terjadi, maka target pelemahan selanjutnya itu harga 4.600. Tetapi apabila kita berjalan dalam jangka yang pendek ya, maka saham ICE ini bisa bertahan di atas harga 5.800 selama setidaknya lebih dari 3 hari. Kalau bisa kemungkinan maka di resisten selanjutnya itu ada di harga 6.100 dan 6.400, yang artinya bahwa pasca konsolidasi ini masih dilanjutkan. Untuk fundamental saham ICE sendiri sebenarnya saya sudah pernah bahas di video yang sebelumnya ya, update kuartal 3 tahun 2023 ICE. Dan sedikit kesimpulan dari video tersebut bahwa saham ICE masih ada value. Mengenai andal dari Daihatsu Jepang sendiri ya untuk saham ICE ini, tampaknya saham ICE sebenarnya tidak terlalu signifikan. ICE hanya memiliki pemilikan minoritas yakni sebesar 32% pada Astra Daihatsu Motor dan hanya 5% pemilikannya di Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN. Untuk pasar ekspor, produk Toyota dan Daihatsu yang diekspor itu sebesar 37,9% dari total volume produksi per 11 bulan pertama tahun 2023. Tetapi untuk dalam negeri, memang Toyota Indonesia cepat melakukan penangguhan sementara ya untuk mengirim dan produksinya untuk beberapa model andalan di dalam negeri. Teman-teman sudah tahu ya bahwa mobil-mobil apa saja yang diproduksi oleh Daihatsu ini dengan brand Toyota. Namun untuk proses pengiriman domestik ya di dalam negeri sebenarnya sudah kembali normal pada tanggal 22 Desember kemarin setelah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Mengelola dana reksadana asing itu mendominasi posisi pemilikan investor asing di saham ICE. Pada November tahun 2023 hingga akhir tahun kemarin mereka kembali menambah pemilikannya ya di saham ICE. Dan bila kita lihat ya posisi pemilikan dari pengelola reksadana asing ini sudah bersama dengan total keseluruhan pemilikan investor lokal. Jadi pemilikan investor asing ini 2,5 kali lipat ya dari pemilikan investor lokal. Sedangkan untuk pemilikan investor lokal di saham ICE ini didominasi oleh pengelola dana asuransi lokal. Saham yang kedua adalah Adi Alya dengan kode saham Adi. Tentang kenaikan saham Adi Alya 1 bulan menjelang pemilu itu dalam 4 hari pemilu sebesar 7,67%. Sejak 2021 pergerakan harga saham Adi Alya itu downtrend ya. Pergerakan harga Adi itu selalu berada di garis bawah koridor band. Dan ini merupakan garis weekly ya, dan terlihat pada moving average 200 weekly itu masih jauh di atas dari harga yang terjadi pada saham ini. Kalau pergerakan Adi Alya itu baru diadakan uptrend dalam jangka menengah dan panjang itu kalau bisa bertahan di atas 500, ini masih jauh ya targetnya. EV to EBITDA Adi sendiri sebesar 7,51 kali. Angka ini belum bisa dibilang murah ya, tetapi merupakan yang paling murah bila dibandingkan dengan BUMN produksi lainnya. Untuk usia produksi
Seperti di area ini harus melihat bagaimana liabilitas dan ausasnya ya. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 tahun 2023, Aldi Area itu mencatatkan jumlah liabilitas sebesar 30,43 triliun rupiah atau turun 2,34% dibandingkan pada bulan Desember tahun 2022. Jumlah ekuitas juga tercatat sebesar 8,94 triliun dan angka itu naik 1,81% dibandingkan pada posisi Desember tahun 2022 yang sebesar 8,82 triliun. Jadi sebenarnya ini cukup positif ya. Atas operasi ADI sendiri itu bernilai negatif ya masih sebesar 1,41 triliun rupiah. Tetapi ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni negatif 1,95 triliun rupiah. Alhasil, debt to equity ratio dari saham ADI Area itu tercatat sebesar 361,62%. Ini merupakan angka yang paling rendah ya bila dibandingkan dengan perusahaan otomotif lainnya seperti PT PP, Waskita, dan Wijaya Alia. Hal ini menggunakan standar BBB hingga tahun terakhir dan standar deviasi BI rasio dalam 10 terakhir, maka harga wajar saham ADI ini masing-masing sebesar Rp254 dan Rp486. Dari sisi metodologi, bulan November tahun 2023 kemarin ada operasi yang cukup signifikan ya dari pengelola dana pinjol asing. Tetapi emiten investor lokal itu masih mendominasi emiten di saham ADI. Perusahaan yang ketiga adalah ALBF Pharma dengan kode saham ALBF. Untuk saham ALBF ini dalam 4 pemilu sebelumnya selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata 6,37% menjelang pemilu. Pergerakan harga sahamnya masih downtrend ya dari awal tahun 2023. Ini menggunakan jalur liquid dan pola ini sama seperti Unilever dan MSP yang akan downtrend panjang ya dulu menembus support demi supportnya. Tapi kalau di jangka pendek sebenarnya ini masih konsolidasi ya. Seperti di tahun 2021 dan 2022 konsolidasi itu di rentang 1.550 hingga Rp1.700. Dan kalau harga Rp1.500 ini dijebol, sepertinya dari selanjutnya itu bisa Rp1.200. Sementara dari kinerja LBF sendiri mendapatkan LBF pada kuartal 3 tahun 2023 ini sebesar Rp22,56 triliun. Pendapatan LBF ini naik 6,5% ya secara year on year, dan COGS LBF sendiri itu juga naik menjadi 13,65 triliun rupiah. Tetapi laba bruto yang dihasilkan oleh LBF ini masih meningkat menjadi 8,9 triliun dari yang sebelumnya 8,73 triliun rupiah. Segmen yang menyumbang pendapatan terbesar untuk LBF ini adalah segmen distribusi dan logistik, yakni sebesar 8 triliun rupiah. Ini adalah MCFL ya dengan kode saham FBMT. Selain itu untuk segmen lainnya, obat lecet itu menyumbang 5,14 triliun rupiah, produk kesehatan 2,32 triliun rupiah, dan nutrisi 5,61 triliun rupiah. Adapun penjualan ekspor dari LBF ini berkontribusi sebesar 1,42 triliun rupiah. Harga wajar LBF sebenarnya sudah masukin ya bila kita menggunakan standar deviasi BBB hingga tahun terakhir, yakni sebesar Rp1.600. Tetapi ini saya menggunakan metode discount dan cash flow dengan asumsi growth itu 10% dalam 5 tahun ke depan dan imbal hasil yang dialami itu sebesar 7% karena LBF ini merupakan sebuah perusahaan yang memimpin pasar ya di sektornya. Maka harga wajarnya itu sebesar Rp737. Jadi masih over value ya untuk harga yang saham ini. Sementara itu, lokal corporate mendominasi emitenannya di saham ALBF Pharma. Karena emiten investor lokal ini memang lebih banyak dibandingkan investor asing. Selain itu tidak ada akumulasi dan distribusi yang signifikan ya antara bandar dengan investor retail sepanjang tahun 2023 di saham ALBF. Perusahaan yang keempat adalah Semen Indonesia dengan kode saham SMGL. Merupakan yang rata-rata tertinggi ya dari 3 saham lainnya, yakni sebesar 9,85%. Dan untuk ulang 1 bulan kerjanya ini sangat tinggi ya. Semenjak akhir September tahun 2023, pergerakan saham SMGL ini konsolidasi, dan kalau ditarik dari bulan Mei tahun 2023 sebenarnya sudah membentuk upper low ya, yang sisinya sebenarnya cukup kecil ya untuk bulan Oktober akhir dan Desember. Dan di sisi lain membentuk lower high, jadi jaknya itu menyempit ya. Sedangkan 2 hari terakhir sudah menyentuh garis upper polygon band dan sudah menembus ke atas moving average 200 harian. Hindarian amaan bisa menembus resisten di 6.750 atau tidak. Biasanya kalau gagal menahan di upper polygon band ya, saham SMGL ini akan menguji kembali support di middle polygon band-nya di area 6.250 hingga 6.300. Sedangkan kalau masih bisa menembus ya, maka saham SMGL ini akan melanjutkan
konsolidasinya. Untuk fundamental dan harga wajar saham SMGL ini sudah pernah saya buat videonya di sini. Dan kesimpulan CDF dari video tersebut ya, bahwa diproyeksikan utilitas permintaan semen terhadap persediaan semen untuk di Indonesia itu akan membaik mulai tahun 2023 kemarin hingga tahun 2030. Dan di sisi lain, karena pada tahun 2024 diproyeksikan suku bunga Indo akan turun dan adanya insentif pajak pembelian rumah ya, subsidi dari pemerintah itu untuk pembelian rumah untuk harga rumah yang di bawah 5 miliar, dan 2 miliar pertamanya itu subsidi full 100% hingga pertengahan tahun 2024, dan masih ada subsidi 50% hingga akhir tahun 2024 nanti ya. Dan tentu saja ini menjadi analisis positif bagi permintaan semen. Valuasi SMGL sendiri ya, berdasarkan video yang telah saya buat tersebut masih under value ya untuk harga yang saat ini terjadi. Untuk permintaan emisi lokal di saham SMGL ini didominasi oleh pengelola dana asuransi lokal, dan mereka terus menambah permintaannya ya hingga akhir tahun 2023. Tetapi pemilihan SMGL sebenarnya didominasi oleh investor asing, dan pengelola dana asuransi asing juga menambah pemilihannya ya di saham SMGL ini di akhir tahun 2023. Jadi berhasil mengenai saham-saham yang naik menjelang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.